وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. Al-Hadis. Hadis yang selanjutnya jadi hadis yang kedua daripada bab tentang menunaikan perintah di dalam menunaikan amanah. Yang kita tahu bahwa menjalankan amanah adalah merupakan sebuah kewajiban buat kita sebagai seorang yang mendapatkan amanah. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak menjalankan amanah. La imanata liman la amanah. Jadi tidak dianggap sempurna iman seseorang bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Nah, pada hakikatnya kemarin sudah dijelaskan dan digambarkan bahwa setiap kita sudah diberikan apa? Amanah. Ya, kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar istri dan anak yang menjadi amanah, bukan hanya sekedar jabatan dan kedudukan, tetapi dalam diri kita pun juga sudah ada amanah yang mesti kita jaga dan mesti kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ada 7 anggota daripada badan kita yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan amanah yang akan nanti yaumul qiyamah dihisab yaumul qiyamah. Yang pertama lisannya, yang kedua mata kita, yang ketiga telinga kita, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, dan yang ketujuh adalah kemaluan kita. Jadi 7 anggota ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syekh Al-Hafiz Ahmad bin Zaid Al-Habsi di dalam satu kitab klasiknya yang bernama Bahjatul Wasail, nah itu dijelaskan dan dirincikan tentang 7 anggota itu secara utuh, termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh 7 anggota ini. Jadi oleh karena itu mesti dijaga, ini merupakan sebuah amanah. Nah di dalam bab ini akan dijelaskan tentang beberapa keterangan-keterangan baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Imam Nawawi disusun sedemikian rupa. Dan masuk kita kepada hadis yang kedua. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati kesohihan hadis ini oleh 2 imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau sudah muttafaqun alaih berarti 2 imam ini sudah mensahihkan ini hadis. An Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala, hadis dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya.
Siapa ini Huzaifah bin Yamani ini? Dia ini termasuk salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia termasuk minas sabiqun dan awwalun, sahabat yang golongan yang pertama masuk ke dalam Islam. Nah, dia masuk Islamnya ini justru karena memang keluarganya sudah masuk Islam. Ya, jadi keluarganya sudah masuk Islam, ayah ibunya sudah masuk Islam dan dia ikut masuk Islam. Huzaifah al-Yamani termasuk orang yang dikagumi oleh Nabi kita Muhammad SAW karena punya keistimewaan dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata Nabi, likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya kelebihan, dan Huzaifah ini termasuk orang yang punya kelebihan. Yang Huzaifah al-Yamani, maka dia Rasulullah itu ya agak sedikit senang, dan dia diberi tugas oleh Rasulullah. Rasulullah suka memberikan karena kepercayaannya dia kepada Rasulullah, kepada dia termasuk orang yang suka diberikan sama Rasulullah amanah berupa sebuah rahasia untuk menjaga rahasia Rasulullah. Nah, Huzaifah bin Yamani ini salah satu di antara sahabat yang diberikan kepercayaan. Orang kalau diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia, berarti orang ini jujur atau tidak? Masya Allah. Dan itu Huzaifah. Orangnya berani, orangnya pintar, ya. Dan dalam peperangan Rasulullah dia selalu ikut dengan Rasulullah. Dan dia yang dikagumi oleh Rasulullah itu, dia mempunyai panca indera yang keenam. Kalau bahasa ini, dia suka bisa membaca karakter orang itu, bisa baca dengan melihat dari wajahnya, dengan melihat dari lentur bumbu dan lain sebagainya. Itu Huzaifah al-Yamani itu bisa, dan Rasulullah mengakui itu. Ya, Rasulullah mengakui tentang kelebihan yang dimiliki oleh Huzaifah al-Yamani. Dia punya kelebihan. Nah, hadis ini didapatkan dari Huzaifah al-Yamani. Dia salah seorang sahabat daripada sahabat Nabi SAW. Qala, berkata dia, yakni Huzaifah al-Yamani, haddatsana Rasulullah SAW hadisain. Telah bercerita kepada kami, kata Nabi, Huzaifah telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW, hadisain, dua cerita. Rasulullah telah bercerita kepada kami hadisain, jadi dua cerita. Qad ra'aitu ahadahuma, dan sungguh aku telah mengetahui, kata Huzaifah al-Yamani ini, qad ra'aitu ahadahuma, sungguh aku telah mengetahui, aku telah melihat, ya, salah satu di antara keduanya. Aku telah membuktikan dan aku telah menyaksikan, aku telah melihat di antara dua cerita yang Rasulullah sampaikan ini. Aku telah melihat yang wa ana antazirul akhar, dan sekarang aku ingin menunggu cerita yang satunya lagi. Tadi ceritanya ada berapa? Ada dua, ya. Ada dua cerita Rasulullah. Satu masa, kata Huzaifah al-Yamani, dia telah bercerita kepada aku dengan dua cerita. Yang satu cerita aku telah mendengarnya, aku telah menyaksikannya, dan aku telah mengetahuinya. Wa ana antazirul akhar, dan sekarang aku sedang menunggu daripada cerita yang kedua. Haddatsana annal amanata nazalat fi jazil qulubil rijal. Cerita yang pertama kepada kami, katanya, annal amanata, bahwasanya beliau itu menceritakan kepada kami bahwasanya amanat itu nazalat fi jazil qulubil rijal, itu datang ke dalam lubuk
ya, annal amanata nazalat fi jazil qulubil rijal. Kata Nabi, semua orang sudah diberikan itu bentuk amanah, ya, ditipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya diri kita saja ini amanah bukan? Diri kita amanah bukan? Jadi artinya Allah sudah ada kan itu amanah di dalam diri kita, kata Nabi. Nazarat fi jazil qulubil rijal. Allah telah datangkan amanah itu ke dalam lubuk hati orang-orang. Kemudian katanya, summa nazalal Quran. Kemudian diturunkanlah Al-Quran, sehingga akhirnya amanah yang telah Allah titipkan kepada kita dengan keterangan-keterangan yang ada Al-Quran, fa'alimu minal Quran, dia mempelajari itu Al-Quran sehingga akhirnya dia lebih paham dan lebih mengetahui tentang amanah-amanah yang sudah ada pada dirinya. Dengan sebab dia membaca apa? Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, dia dapat informasi dari Al-Quran, jadi tambah jelas lagi itu amanahnya. Ya. Tadinya dia sudah tahu bahwa Allah sudah berikan bahwa dalam diri dia dihidupkan menjadi manusia di alam dunia ini, itu pada dasarnya sudah menjadi apa? Amanah buat dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu amanah buat diri dia. Nah, kemudian Allah turunkan di Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah turunkan Rasul. Allah sampaikan itu Al-Quran melalui Rasul. Dia fa'alimu minal Quran, lalu dia pelajari itu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran tugas fungsi daripada amanah yang Allah berikan dijelasin dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran wa'alimu minas sunnah, dan juga dia pelajari dengan sunnah Nabi. Dari Al-Quran dia pelajari, dari sunnah juga dia pelajari. Dengan mempelajari itu maka dia akan lebih paham lagi tentang amanah-amanah yang ada pada dirinya. Nah, jadi satu cerita tentang itu udah diketahui itu. Rasulullah menceritakan tentang dua cerita. Cerita yang pertama, kata Huzaifah Ibnul Yaman, saya udah paham. Ya, saya sudah saksi dan saya sudah ketahui bahwa Rasulullah pernah bercerita bahwa kita ini lahir ke alam dunia adalah membawa amanah. Ya, sebagai manusia membawa amanah. Kemudian amanah yang sudah ada, bentuknya apa, terus bagaimana menjalankannya, apa saja amanah yang ada, itu belum ketahuan kalau sebelumnya Al-Quran belum turun. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan, mengetahui itu, belajar Al-Quran, akhirnya dia paham tentang amanah-amanah yang ada. Apalagi dipertambah dengan fa'alimu minas sunnah. Ya, dia habis-habis, apalagi dipertegas lagi tuh tentang amanah-amanah. Nah, kata Huzaifah Al-Yamani, kalau tentang itu kami sudah paham bahwa kita semua ini sudah mendapatkan amanah, ya, dengan mempelajari Al-Quran. Summa haddatsana an raf'il amanah. Nah, kemudian yang kedua katanya haddatsana, bercerita kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an raf'il amanah, yaitu tentang naiknya amanah, tentang dicabutnya amanah. Kalau tadi yang pertama Nabi menceritakan bahwa setiap kita itu sudah punya apa? Amanah. Setiap kita sudah punya amanah dan kita sudah paham tentang itu. Dari mana pahamnya? Dengan mempelajari apa tadi? Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Jadi kita lebih paham. Nah, itu udah tahu kata Huzaifah. Yang kedua, Rasulullah menceritakan summa haddatsana, kemudian menceritakan kepada kami Rasulullah an raf'il amanah, yaitu tentang diangkatnya itu amanah, dicabutnya amanah. Bagaimana nih proses itu cabutan amanah? Masya Allah. Katanya salah satu min asratis sa'ah, salah satu tanda di antara tanda-tandanya hari kiamat adalah dicabutnya amanah. Jadi kalau amanah ini sudah dicabut di dalam satu satu bangsa, satu negara, satu ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat dicabutnya amanah. Orang
orang sudah tidak lagi memegang amanah, sudah tidak lagi ada orang-orang yang bisa dipercaya. Semuanya selalu mengkhianati daripada amanah-amanah yang ada. Nanti satu masa orang akan susah dan sulit dipegang dipercaya. Ya, ini Nabi memberikan isyaratnya 14 abad yang lalu. Kata Nabi, aqallu ma yujadu fi akhir zaman, aqallu ma yujadu fi akhir zaman. Sangat sedikit sekali kamu dapatkan nanti pada hari di akhir zaman ini. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang dipegang orang yang bisa dipercaya. Nanti sulit sekali kamu akan dapatkan itu. Artinya sudah tidak ada lagi orang yang amanah. Sudah tidak ada lagi orang yang amanah. Nah, semuanya sudah mulai berkhianat. Dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Dari rakyat yang biasa sampai para penguasa, mereka sudah sulit untuk bisa dipercaya. Masya Allah. Ngomongnya 14 abad yang lalu. Gini hari udah mulai terasa loh. Halo? Hah? Allah, ya. Masya Allah, mudah-mudahan masih banyak orang yang amanah, insya Allah. Ya, cuma belum aja, antar kayak 2024. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini, jadi Nabi SAW kata Huzaifah, summa hadatsana, kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada kami an raf'il amanah, tentang tercabutnya ini amanah. Cerita yang kedua. Kalau yang pertama udah dipaham, apa itu? Nabi memberikan gambaran katanya, apa? Yanamur rajulun naumata, tidur seseorang, ya, dengan keadaan tidur seseorang yang dalam keadaan tidur itu, kemudian fatuhatul amanah min qalbihi, Masya Allah, dicabutlah amanah itu dari hatinya. Orangnya lagi ngapain? Hah? Orangnya lagi tidur. Dicabut amanahnya itu min qalbihi, dari hatinya. Fayazallu asaruha mislal waqti, sehingga akhirnya tersisalah itu tinggal sedikit daripada sisanya. Ya Allah, amanahnya dicabut. Orang kalau lagi tidur keadaannya gimana? Hah? Sadar kan? Orang kalau lagi tidur sadar kan? Hah? Nggak sadar. Ini sebuah kiasan buat kita. Dicabut amanah itu perlahan demi perlahan. Ketika kita sedang tidur, yanamul rajulun naumata, tidurnya seseorang dalam tidur yang sekejap. Pada saat seperti itu dicabutlah amanah oleh Allah perlahan-lahan. Ketika manusia dalam keadaan tidur tidak menyadari bahwa dirinya punya amanah, paham ya? Dia lupa dan lalai amanah yang ada pada dia, terbawa dengan kehidupan di alam dunia, sehingga amanah yang ada pada dia lupa, hilang sedikit demi sedikit. Paham kan maksudnya? Orang lagi tidur nggak sadar dia nggak ingat. Tahu-tahu pas bangun, Masya Allah, udah jam segini. Ya, tahu-tahu, Masya Allah, kaget dia waktu itu. Sama Pak. Tidur di sini adalah ketika orang itu dalam keadaan lalai, lupa, tidak sadar di dalam perjalanan kehidupannya, seperti lupanya orang yang sedang tidur. Seperti lupanya orang yang sedang tidur, perlahan-lahan dia meninggalkan amanah yang sudah Allah berikan kepada dia. Dia nggak jaga tuh amanahnya, ya, mata sembarangan, mulut sembarangan, tangan sembarangan, perlahan-lahan Allah cabut
karena tertutup matanya ini dengan dunia, tertutup telinga ini dengan dunia. Ketika telinga ini tidak pernah lagi mendengar suara azan, ketika mendengar telinga ini tidak lagi mendengar kalimat-kalimat yang baik, Al-Quran, hadis, dan semuanya tidak mendengar daripada nasihat, berarti telinganya, amanah telinganya dijalani atau tidak? Hah? Berarti dia sudah tidak menjalani amanahnya. Kenapa dia tidak jalani? Dia terlena, tidur, sedang asik, ya, pakai headset. Tidurnya pakai headset sehingga telinganya nggak dengar lagi suara yang begitu. Hilang tuh yang seperti itu. Yang dia dengar hanya lagu-lagu dunia, yang dia dengar hanya suara-suara dunia. Ya Allah, paling enggak yang paling dia dengerin suara burung murai. Berarti dia telah hilang amanah telinganya. Paham gak maksudnya? Itu tidurnya begitu. Ya, tidurnya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Summa yanamu nawmatan fatubadul amanatan min qalbihi. Kemudian Nabi cerita lagi, tuh orang tidur lagi. Kemudian pada saat tidur tercabut lagi dia punya amanah. Lalai dia, lupa dia dengan amanah telinganya. Kemudian dia tidur lagi, lalai lagi, lupa lagi, akhirnya hilang lagi tuh, tercabut lagi amanah matanya. Tidur lagi, hilang lagi amanah tangannya, dan lain sebagainya. Ini baru bicara di dalam dirinya. Belum lagi amanah-amanah yang di luar. Ketika dia mendapatkan jabatan dan kedudukan, yang disumpah dia dengan Al-Quran, memegang dia dengan amanahnya pada saat itu. Karena kelalaian dia, karena kelupaan, kealpaan, karena tidurnya dia, akhirnya amanah yang dia sumpah itu hilang. Satu-satu udah gak diingetin lagi dia. Lupa tuh sumpahnya. Ada nggak yang kira-kira ya? Padahal sumpahnya pakai apa? Hah? Pakai Quran. Ya Allah, lupa. Nah, summa yanamu naumata fatubadul amanah min qalbi. Tidur lagi dia. Ketika dia tidur lagi, dicabut lagi lah itu amanah, hilang lagi itu amanahnya dia. Ya Allah, fayazullu asaruha misla asaril majlil kajarati dahrajdahu ala rijlika. Sampai katanya pada saat seperti itu tidak ada lagi yang ada amanah, akan hilang semua. Hanya tersisa kepada dia itu ya seperti kajarati dahrajdahu ala rijlika, seperti apa ya, kepala ya, jamrin dahrajtahu ala rizqika, seperti bekas kepala yang ada ya, yang semuanya. Kemudian fihi syai'un yang ala rizqika kajamrin, seperti bara yang ada tinggal sedikit doang amanah yang terinjak di kakinya doang. Semuanya satu-satu tuh amanah udah pada apa? Sudah pada apa? Sudah hilang, dicabut semua. Yang mencabut orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, amanah-amanah itu kita lupa. Tercabutlah itu amanah. Summa akhraza fanafita fakarahu muntabira. Dan pada saat seperti itu maka terinjaklah seperti bara api yang terinjak ya di kaki itu, dan kaki itu karena terinjak fakarahu muntabira, terlihatlah kaki tersebut muntabira, melembung, bengkak ya, dia punya kaki. Coba aja lihat orang kalau kena bara api melembung kan? Melembung, dia melembung. Nah dia rasa itu melembung, diinjak di bawah. Kalau ini terinjak ini ya, ini apa namanya, kita injak itu bara ya. Atasnya melepuh ya, melepuh. Baranya kelihatan nggak? Bara apinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan karena adanya di mana? Karena adanya di bawah. Tapi bengkaknya, merahnya kelihatan nggak di atasnya? Iya, kelihatan di atasnya.
Ya, kelihatan di atasnya itu fatarahu muntabiran. Ya, maka terlihatlah, tampaklah dari pangkal kaki itu, bengkaknya itu, besarnya itu, ya, walaysa fihi syai'un, padahal di atasnya mah biasa aja, tapi di bawahnya melepuh. Iya, di bawahnya melepuh, seperti itulah kondisinya, katanya. Masya Allah. Summa akhraja hasatan fadah wajaha ala rijlihi. Kemudian beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, yaitu beliau mengambil satu batu kecil, dia kemudian fadah wajaha, akan diinjaklah itu batu kecil itu ala rijlihi, di kaki. Ya, memberikan contoh kayak begitu. Amanah yang lama-lama habis, tersisa di bawah itu ada, tapi kayak nggak ada karena nggak kelihatan dia, ya, terinjak dia. Tapi tampak kelihatan bekasnya ada, ininya apa namanya, bengkaknya kelihatan, merahnya kelihatan, tapi barahnya tidak kelihatan karena terinjak. Rasulullah ambilkan contoh, dia injak dengan kaki beliau. Nah, katanya fayus bihun nas yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Di saat seperti itu, katanya, ketika manusia sudah terangkat itu semua amanah-amanahnya, di dalam dirinya sudah lagi tidak pegang amanah, ya, sementara amanahnya hanya tinggal seperti batu kecil yang diinjak oleh Nabi Muhammad, yang tidak terlihat di dalam diri seseorang itu, ya. Nah, pada saat itu katanya, ya tabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Banyak sekali ya tabaya'una, orang-orang yang berjual beli, orang-orang yang berdagang itu satu pun tidak lagi menunaikan amanah. Udah gak ada lagi, gak mikirin lagi halal haram, gak lagi memikirkan lagi apa namanya benar atau tidak dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana dagangannya habis, duitnya banyak dan lain sebagainya. Sudah lagi tidak memegang amanah, ajaran-ajaran yang Al-Quran ajarkan, amanah yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah di dalam tata cara melaksanakan jual beli sudah tidak dipakai lagi oleh mereka. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Hatta yuqala, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa inna fi bani fulan rajulan amina, ya, orang itu dikatakan bahwa si fulan adalah seseorang yang apa namanya, dipercaya. Kata inna fi bani fulanin, bahwasanya si fulan itu adalah seseorang yang dapat dipercaya, sehingga hatta yuqala lirajuli, sehingga orang berkata kepada si fulan itu, dipuji ma ajdadahu ma adrafahu ma aqlahu wa ma fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman. Masya Allah, orang kelihatannya makanya ini orang jujur banget dagangnya, kelihatannya ini orang bagus banget, sabar banget, ini banget, itu banget, semuanya, padahal tidak. Katanya wa ma fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman, padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa iman, walaupun hanya sebesar biji apa? Sawi gitu. Ya Allah, penampilannya bagus, ininya bagus, tutur katanya bagus, ya. Orang kelihatannya udah percaya aja dah, padahal dia sudah tidak ada apa namanya iman, ya, karena amanah-amanahnya semuanya sudah diapain? Udah dicabut-cabutin tuh semua yang ada di dalam dirinya karena kelalaian dalam ini. Kemudian dia rubah untuk memberikan penampilan yang lebih baik, sehingga orang memuji-muji dia, kelihatannya bagus, keadaannya baik, retorikanya cakep, dalam cara nyampaiinnya bagus, dipoles dengan perkataan yang indah, yang itu, sehingga akhirnya orang tertarik kan? Iya, orang tertarik itu dengan itu semua. Padahal di dalam hatinya, kata Nabi, wa ma fi qalbihi, dan tidak ada di dalam hatinya itu misqalu habatin min khardalin min iman,
sedikit pun tidak ada nilai-nilai keimanan. Ya, Masya Allah, terbohongin kita. Kelihatannya Masya Allah, nampaknya kayaknya sederhana banget betulnya, serem banget gitu. Ya, Allah kuat illa billah. Makanya nggak boleh kita melihat orang itu dari apanya, casingnya. Nggak boleh kita melihat orang dari casingnya. Nggak boleh kita lihat dari statusnya. Nggak boleh kita lihat orang dari hartanya. Nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, khairun nas atqahum. Manusia yang paling terbaik itu bukan karena orang itu adalah orang kaya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena warna kulit dan lain sebagainya. Manusia yang terbaik itu adalah karena dilihat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah berpesan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau mau melihat kemuliaan, lihatlah di sini. Jangan sekali-kali kita melihat seseorang itu karena hartanya, karena jabatan dan kedudukannya. Digambarkan oleh Nabi, Fir'aun saja sepatunya ada di dalam neraka jahanam, sementara Bilal bin Rabah sendalnya ada di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kalau bicara kekuasaan, dia adalah raja di atas raja. Tidak ada orang yang berani melawan kekuasaannya siapa? Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang baik. Kalau bicara kekuasaan, tingginya bukan main. Kalau bicara harta, Fir'aun hartanya banyak kan? Hartanya luar biasa. Tapi Rasulullah mengisyaratkan sepatunya ada di mana? Ada di neraka. Sementara Bilal bin Rabah bukan seorang bangsawan, bukan seorang hartawan, dia seorang budak hitam tegang yang berasal bukan dari tanah suci Mekah, bukan dari tanah suci Madinah. Dia bukan keturunan Rasulullah. Makanya nggak perlu pakai tes DNA. Dia bukan keturunan Rasulullah. Dia bukan orang yang lahir di kota Mekah. Dia orang Habasha, orang Ethiopia, orang Afrika. Seorang budak hamba sahaya. Ternyata Allah muliakan dia. Sendalnya itu geger sahabat semuanya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, terdengar terompahnya Bilal bin Rabah di sana. Disampaikan sama sahabat-sahabat yang lain. Bingung ini sahabat, kok ternyata Bilal bin Rabah mendapatkan makom yang begitu tinggi, padahal hanya seorang budak hitam tegang. Jadi kita nggak perlu memandang orang dengan itu semua. Ya, sekarang ini semuanya kamuflase. Nabi memberikan gambaran ini. Diceritakan yang kedua, kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi bercerita tentang berapa hal tadi? Tentang dua hal. Kalau yang pertama, aku sudah paham, aku sudah mendengar dan aku sudah buktikan. Yang pertama, Rasulullah bercerita bahwa setiap kita ini pada hakikatnya sudah mendapatkan apa? Amanah dari Allah. Kemudian amanah yang Allah berikan kepada kita, Allah tambah agar kita lebih yakin, lebih tahu tentang apa saja amanah itu. Maka Allah turunkan Al-Quran dan Rasulnya untuk menjelaskan isi amanah itu. Digambarkan dalam Al-Quran, digambarkan As-Sunnah tentang amanah-amanah tersebut. Ada nggak? Nah, kita amalkan itu. Kata Hudzaifah, aku sudah paham. Tapi yang kedua, aku pengen tunggu apa yang Nabi ceritakan. Ternyata Nabi bercerita, nanti akan terjadi di mana di masa itu ada orang yang tidur dalam tidurnya, kemudian perlahan-lahan amanahnya tercabut amanahnya karena tidurnya dia. Paham tuh maksudnya? Karena tidurnya dia. Kalau dia nggak tidur, tercabut ya? Tercabut ya? Enggak, karena tidurnya dia, karena lalainya dia, karena tidak sadarnya dia, lupa dia, karena asik tidur, amanahnya perlahan-perlahan tertutupi itu semua. Ya Allah, hilang itu. Besok tidur lagi, kemudian hilang lagi, sampai akhirnya
hilang semua dalam dirinya dari orang yang menjadi amanah sehingga menjadi orang yang khianat. Dia khianatin itu semua, tinggal sedikit seperti batu kecil yang diinjak oleh Nabi Muhammad. Seperti itu amanahnya. Ada tapi kayak enggak terinjak maka kaki kelihatan apa kagak kira-kira? Enggak kelihatan. Ada sih ada, semua enggak kelihatan udah. Nilai keimanannya udah enggak ada. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka Nabi menggambarkan apa? Salah satu di antaranya adalah yatabayya'una fala yakadu ahadun yu'adil amanah. Di zaman itu, di saat itu, maka terlalu banyak nanti orang yang jual beli sudah tidak lagi dilandasi dengan nilai-nilai iman. Sudah lagi kita pakai Al-Quran Nasional, ya. Tapi penampilannya bagus kan? Penampilannya itu orang bagus karena tidak kelihatan. Retorikanya bagus, penampilannya bagus, ininya bagus, semuanya, masya Allah. Hatta yuqallu lirrajuli ma ajladahu ma azrafahu ma qalahu ma fi qalbihi miskalu habatin fi khardalin minal iman. Sampai-sampai orang terpesona ngelihat dia, ya Allah tuh orang kayaknya bagus amat ya, sederhana amat ya, lugu amat ya, deso amat ya. Semuanya dilihat seperti itu kelihatannya, enggak tahunya semuanya wa fi qalbihi, tapi di dalam hatinya tidak ada apa? Iman. Ya, tidak ada iman. Wa laqad ata alaya zamanun, katanya padahal di dalam hatinya tidak ada iman. Sungguh nanti telah datang kepadaku, katanya, suatu masa yang wama kubali, yang dimana tidak lagi mempedulikan daripada ayyakum bayatu la in kana musliman. Sudah ada lagi, tidak ada lagi yang bisa dipercaya pada saat itu. Seandainya dia seorang muslim, katanya, la yaruddannahu alayya binuhu, pasti orang itu yang akan menunaikan amanatnya kepadaku karena agamanya. Sementara semuanya sudah tertutup karena terlena dengan tidurnya dia, ya, dengan asiknya tidur, sehingga dia tidak mengamalkan amanah-amanah yang sudah ada. Ya, karena kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Itu, ya, sehingga amanahnya satu-satu diapain? Dicabut tuh. Ya, satu-satu, masya Allah. Nabi memberikan isyarat yang luar biasa. Yang semuanya seperti wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'in. Dan begitu juga nanti seandainya juga itu terjadi, mereka kepada orang Nasrani ataupun Yahudi, mereka akan menunaikan amanahnya karena usaha perdagangannya itu. Ya, dia sih dagang mendadak, kayak lagi tidak lagi berpikir. Wa amal yauma fama kuntu ubai'u minkum illa fulanan wa fulanan. Ya, kata Nabi, jadi sekarang saya tidak lagi mempercayai dengan sepenuh hati yang kepada si fulan atau si fulan di dalam hal-hal yang seperti itu. Yang setelah dia tahu, yang tak tahunya di balik kesederhanaannya, di balik penampilannya, di balik retorikanya, semuanya itu terlalu banyak khianat, yang tidak mencerminkan orang yang menjalankan amanah. Setelah dia tahu, kira-kira kita percaya lagi nggak? Nah, udah cukup dah, belinya jangan di situ lagi dah. Ya, nggak usah dah, jangan kita beli di situ lagi. Belinya yang mana? Yang di sebelahnya lagi dah. Yang kalau di situ enggak ada, kelihatannya doang bener. Ya, kelihatannya katanya buahnya usuk. Astagfirullah, na'udzubillah, na'udzubillah. Itulah Nabi katanya muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Yang sebuah gambaran dari Nabi SAW. Ya, tinggal kita. Sekarang kita nih lagi tidur apa lagi melek nih? Kita lagi tidur apa lagi melek begitu? Iya. Jadi Nabi lagi memberikan gambaran orang yang tidur itu orang yang nggak sadar, orang yang nggak melihat, orang yang lupa, kan gitu?
Jangan sampai kita seperti orang itu. Gak sadar kalau amanah ada sama diri kita. Kita lupa, lalai. Kenapa kok bisa itu? Karena kita terlena di dalam apa? Tidur kita. Tidur enak, gitu. Tidur enak, asli gitu. Lupa kita, ya, dengan dunia kita percaya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal